Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim inspirasi, kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim inspirasi, hari ini kami menerima dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Juraida di Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ustaz tentang lirik lagu Aisyah yang sedang viral saat ini? Apa benar hukum musik itu haram? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim inspirasi, khususnya buat Ibu Juraida yang berada di Binjai. Ketika kita berbicara tentang lirik lagu Aisyah, saya lebih memilih untuk mengikut apa yang dikatakan oleh Buya Yahya dalam channel Bahjat TV-nya itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis, melihat dari sisi lirik lagu Aisyah, disebabkan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Tapi saya akan coba membahas tentang apa benar hukum musik itu haram. Baik, sahabat muslim inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum musik yang sebenarnya, kita memahami terlebih dahulu apa itu definisi musik. Nah, kalau kita buka, ini banyak ya definisi musik ini dijelaskan oleh para ulama. Saya pilih satu saja. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Mu'jam Al-Wajiz jilid 2 halaman 891. Musik diartikan sebagai lafzun yunaniyun yutlaku ala fununil azbi alatit tarbi. Musik adalah kata dari bahasa Yunani yang berarti seni dalam memainkan alat pukul, maksudnya adalah untuk mengeluarkan suara. Sahabat muslim inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi musik yang ada dalam kitab Mu'jam Al-Wajiz. Lalu bagaimana hukum musik sebenarnya? Para ulama sebenarnya berkaitan dengan hukum musik ini ada yang disepakati sama-sama menyatakan haram, dan ada yang berbeda pendapat terkait masalah apakah dia halal atau haram. Baik, apa saja yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya? Musik yang sebenarnya yang harus diperhatikan adalah bukan musiknya dulu, tapi perangkai yang dekat dengan musiknya. Jadi mayoritas ulama sepakat menyatakan tentang keharamannya itu ketika terkait dengan tiga hal. Yang pertama, jika musik itu mengandung kemaksiatan yang nyata. Ini disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Maksudnya kemaksiatan yang nyata sebagaimana? Maksudnya adalah ketika lagunya mengandung maksiat, maka musiknya haram. Begitu jika liriknya mengandung hal yang diharamkan, maka otomatis musiknya haram. Kemudian bagaimana karakter atau tipikal musiknya? Jika meniru peribadatan agama lain, maka juga dia haram. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan penyanyinya. Apakah penyanyinya ini membuat hal yang zalim atau tidak? Melakukan hal yang maksiat atau tidak? Contoh, terbuka auratnya, gerakan-gerakan tubuhnya yang bisa menimbulkan syahwat, maka otomatis musiknya haram. Ini dalilnya adalah ijazata ma'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bertemu yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melarang kita untuk duduk bersama di meja yang di atasnya terdapat minuman khamar? Dalam artian yang lebih lugas, sahabat muslim inspirasi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita duduk bersama orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Nah, ini dia dalil yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan di antara ulama yang menyatakan bahwa musik itu haram.
Kapan? Ketika di dalam musik itu mengandung kemaksiatan yang nyata. Yang kedua, jika menimbulkan fitnah. Ya, itu dua. Yang kedua, menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan fitnah, maka dia menyebabkan musik itu masuk kepada hal yang haram. Kemudian melalaikan kewajiban. Misalnya dari musik itu bisa menyebabkan kita lupa sholat atau malas bekerja. Maka ini menjadikan musik itu, semua ulama menyatakan musik itu haram. Lalu para ulama berbeda pendapat dalam hal kalau musik itu tidak mengandung kemaksiatan. Berbeda pendapat ulama kalau musik itu tak menimbulkan fitnah. Berbeda pendapat lagi ulama ketika musik itu tidak melalaikan kewajiban. Nah, jadi karena itu musik melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hal, ada yang menyatakan haram. Nah, siapa saja yang menyatakan haram? Nah, kelompok yang menyatakan haram ini kalau dilihat dari sisi sahabatnya Rasulullah SAW, yang menyatakan musik itu haram adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, atau yang terkadang Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan tentang haram musik ini dengan fatwanya mengatakan, al-ghina yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'uz zar'a. Nyanyian itu, kata Ibnu Mas'ud, menumbuhkan sifat munafik di dalam hati sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman. Nah, lalu apa yang dijadikan dalil? Menyatakan bahwa musik itu haram. Di antara yang dijadikan dalil oleh kelompok yang menyatakan haram musik ini adalah penjelasan yang didapat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal mi'azib. Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat musik. Kalau alat musiknya haram, maka musiknya bisa juga menjadi haram. Kenapa? Karena musik itu muncul gara-gara ada alat musik. Nah, kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang lain. Kullu ma ya'lu bihir rajulu al-muslimu batilun illa ramyuhu bikausihi wa ta'dibuhu farasuhu wa mula'abatuhu ahluhu fa innahunna minal haq. Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali melempar panah, melatih kuda, mencumbu istrinya, semua itu termasuk hak yang benar. Jadi mereka berpendapat di luar dari yang tiga ini, maka pekerjaan yang sia-sia itu dianggap batil dan kita tidak boleh melakukannya. Nah, ini dalil yang disampaikan oleh kelompok yang pertama yang mengharamkan musik. Bagaimana dengan kelompok yang kedua yang menyatakan bahwa musik itu halal? Nah, mereka menentukan musik itu halal asal tiga memenuhi syarat. Yang pertama, musik itu aman dari fitnah. Yang kedua, musik itu tidak disertai kemaksiatan. Yang ketiga, musik itu tidak melalaikan kewajiban. Kalau kenafikan salah satu ini, maka otomatis musik berubah jadi haram. Jadi ingat ya, syaratnya adalah pertama, aman dari fitnah. Yang kedua, tidak disertai kemaksiatan. Yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban. Nah, jadi ini pernah sahabat yang setuju dengan pendapat ini adalah Ibnu Zubair dan Ibnu Ja'far, atau yang disebut dengan Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far. Nah, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor yang menceritakan tentang Ibnu Zubair yang memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar. Wa anna ibn Umar dakhala alaihi wa ila jambihi 'udun. Faqala ma hadza ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanawalahu iyyahu. Fata'ammalahu ibn Umar faqala hadza mizanun syamiyun. Qala Ibnu Zubair yuzanu bihil uqul. Dari Ibnu Umar pernah ke rumahnya, ternyata di sampingnya ada gitar. Artinya ke rumah Ibnu Zubair. Ibnu Umar berkata, apa ini wahai sahabat Rasulullah SAW?
Kemudian Ibnu Zubair ngambil alat tadi. Ibnu Umar merenungi kemudian berkata, ini mizan Syami. Apakah ini alat musik dari Syam? Berkata Ibnu Zubair, dengan ini akal seorang bisa seimbang. Artinya Ibnu Zubair memiliki alat berupa gitar yang menganggap dengan gitar bisa akalnya menjadi seimbang. Lalu apa dalil-dalil yang mendukung ini? Dalil-dalil yang mendukung ini adalah hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatan min jiwaril ansar tughanniyani bima taqawalat al-ansaru yawma bu'as. Faqalat walaysata bimughanniyataini. Faqala Abu Bakar amazamiru syaitani fi baiti Rasulillah wa zalika fi yaumi 'idin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Dari Aisyah berkata, Abu Bakar masuk menemui aku. Saat itu di sisiku ada 2 orang budak, tetangga kaum Ansor yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Ansor pada perang Bu'as. Aisyah melanjutkan kisahnya, kedua hamba saya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar berkata, seruling-seruling setan kalian perdengarkan di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi pada hari raya Id. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan sekarang ini adalah hari raya kita. Ya Abu Bakar, likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Itu dia. Jadi wahai Abu Bakar, sungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, kata Rasulullah, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalil yang kedua adalah ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dinyanyikan secara khusus juga oleh hamba sahayanya yang wanita atau budaknya wanita yang sebelumnya memang sudah bernazar untuk bernyanyi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ba'di maghazihi, falamman sarafa ja'at jariyatun sauda, faqalat ya Rasulullah inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka bid-dhuffi wa taghanna. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti nazarti fadribi wa illa fala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari salah satu peperangannya. Kemudian datang salah seorang budak wanita hitam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu nazartu, aku bernazar, in raddakallahu saliman, jika engkau pulang dalam keadaan selamat, an adriba baina yadaika, maka aku akan memukul dub di hadapanmu, wa ataghanna, dan aku menyanyi. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu bersabda, in kunti nazarti fadribi wa illa fala. Kalau memang begitu ya lakukanlah, tapi jika tidak kamu bernazar maka jangan lakukan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sahabat muslim inspirasi yang dimuliakan oleh Allah, dan terkhusus buat Ibu Juraidah yang berada di Binjai, kalau berkaitan dengan masalah hukum bernyanyi ini, para ulama ada yang ittifaq, ada yang berbeda pendapat. Sepakatnya jika mengandung kemaksiatan, jika menimbulkan fitnah, jika melalaikan kewajiban, ulama menyatakan hukum musik itu haram. Tapi kalau dia tidak mengandung kemaksiatan, tidak menimbulkan fitnah, tidak melalaikan kewajiban, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tetap haram, ada yang menyatakan hukumnya adalah boleh. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.